Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji, syukur, dan terima kasih kami anak-anak-Mu haturkan kembali ke hadirat-Mu. Atas segala berkat dan penyertaan-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jadilah Simeon kecil dan Hana kecil. Demikianlah judul permenungan saya pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dipersembahkan di Kenisa. Dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisa, di Yerusalem, ada seorang bernama Simeon. Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi umat Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Selain Simeon, ada juga Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia adalah seorang yang sudah sangat lanjut usianya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Kedua orang tersebut tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam mereka makan, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Simeon dan Hana adalah orang-orang yang bukan merupakan kaum hierarki, yang tugas mereka setiap hari harus berada di dalam bait Allah. Namun karena Simeon dan Hana ingin selalu mencari Tuhan, mereka tetap tinggal di bait Allah. Di bait Allah, mereka bukan hanya tinggal diam saja, namun mereka beribadah dan berpuasa sambil berdoa. Di akhir permenungan ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi Simeon kecil dan Hana kecil yang selalu mencari Tuhan di setiap waktu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.